Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bertemu lagi ya, berjumpa kembali seperti biasa, yaitu kita mempelajari diri ya, mengkaji diri, mengiqra diri, kita baca diri, supaya kita paham diri, supaya kita tahu diri, siapa diri kita yang sebenarnya, yang sejatinya manusia itu siapa sebenarnya ya. Tapi ingat, jangan lupa untuk membedakan zahir dan batin, luar dan dalam. Mana kehendak luar, mana kehendak dalam. Semua itu jadi satu ya. Mana cara luar, mana cara dalam. Itu tunggal semua. Dalam artinya ya, semua itu nyata pada diri zahir sebenarnya ya. Semua tanpa kecuali ya. Allah berkehendak pada diri. Allah yang maujud pada diri. Allah lah yang berkalam pada diri. Allah lah yang memandang pada diri, zahir dan batin. Kenyataan batin itu pada zahir tempatnya, pada badan tempatnya. Begitu saja sudah, lebih jelasnya begitu. Kenyataan Allah itu pada badan tempatnya atau pada zahir tempatnya. Maka Allah tajalli pada diri insan yang kenal diri, yang paham diri, yang tahu diri. Itu yang mengerti mengenai diri. Itu diri zahir dan diri batin tetap tunggal, tetap satu. Esa muraqabah pada diri zahir. Sebenarnya kenyataan Allah itu pada diri insan, diri manusia yang menjadi rahasia pada diri, begitu. Maka disebut sirullah, rahasianya Allah. Sir atau rahasia diri pada diri ya. Rahasia diri kita sebenarnya pada diri kita. Karena yang melakukan segala sesuatu itu adalah kita ya. Yang berbuat itu adalah kita. Kesempurnaan segala-galanya itu ada pada kita sebenarnya. Itu. Tapi ada luar dan ada dalam, zahir dan batin, Rahman dan Rahim ya. Rahmaniyah Allah dan Rahimiyah Allah tetap satu juga sebenarnya ya, tetap tunggal juga sebenarnya begitu. Nah, makanya ini yang harus betul-betul kita ijmali ya. Harus betul-betul kita pahami ya. Harus betul-betul kita iqra pada diri. Kita baca kitab yang ada pada diri kita. Sebenarnya begitu. Tapi tidak pernah kita mau membaca, mau mengerti, mau memahami kitab yang ada pada diri kita. Sebenarnya ya. Semua yang ada, yang diciptakan oleh Allah ini sebagai gambaran, sebagai kinayah ya. Maka disebut bayang ya. Jasad ini adalah bayang. Bayangannya zat, bayangannya hidup, bayangannya Allah ya. Badan ini begitu. Nyata semua itu zahir dan batin menjadi satu pada bismillah sebenarnya Rahman Rahim itu. Karena semua itu datang dari Rahman dan Rahim. Semua berpasang-pasang, ada diri dalam dan ada diri luar sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya.
Nah, seperti itulah saudara-saudaraku. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa maksud, tujuan, dan perkataan daripada keilmuan ini ya. Maka kita mempelajari diri dari syahadat ya. Syahadat adalah penyerahan diri sebenarnya ya. Penyerahan diri secara mutlak kepada Allah ya. Syahadat itu ya. Sebenarnya kita pasrahkan diri kita, serahkan diri kita hanya kepada Allah. Ya, secara mutlak kita serahkan diri kepada Allah maksudnya ya. Jangan engkau kembali selain kepada Allah ya. Jangan kita kembali selain kepada Allah. Nah itu, jangan maksudnya seperti ini ya. Jangan kita niatkan diri mau kembali ke tanah. Ya, kasar jadinya hidup kita. Jangan kita kembali ke api ya. Kasar hidup kita. Nah itu, jangan sampai seperti itu. Maka kita akan hancur tubuh ini. Akan hancur tubuh kita. Sesuai dengan niat kita. Kita kembalikan diri hari-hari niat kita kembali kepada tanah, kepada api. Sehingga kasarlah hidup ini jadinya. Asal kita dari nur. Nyawa itu dari nur ya. Nyawa itu dari nur, roh itu dari nur ya. Nah itu, nyawa, jangan lupa ya, nyawa dengan roh berbeda sebenarnya. Nyawa itu yang disebut dan nyawa itu napas ini ya, dari nur, itulah Nur Muhammad yang aslinya. Nur Muhammad itu nyawa itu sebenarnya, tapi semua itu kesempurnaan daripada nur, sebenarnya semua gitu. Dan roh itu juga nur. Malaikat itu dikatakan cahaya ya. Malaikat itu dikatakan cahaya. Nah, cahaya malaikat itulah yang menyinari pada roh, yang menghidupkan pada roh. Nah, itu makanya roh itu adalah cahaya juga ya, cahaya malaikat. Nah, itu maka gerakkanlah diri ini beserta nur, beserta cahaya, beserta hidup. Jika kita tidak menggerakkan roh, nyawa, hati dan jasad kita ini tidak merasa bareng beserta dengan Allah, beserta dengan cahaya, beserta dengan Nur Muhammad, cahayanya malaikat juga, beserta hidup, beserta rasa, menjadi wujud pada diri, maka sia-sialah hidupmu. Hidup kita ini cuma-cuma jadinya. Nah itu, terlebih-lebih kalau kita hidupkan roh-roh hewan ya. Ingat roh-roh yang 7 yang pernah saya uraikan ya. Jangan kita melakukan perbuatan roh-roh yang tidak baik dalam artinya seperti roh hewan ya. Maka kita akan berubah wujud menjadi binatang nanti di akhirat itu. Itulah yang disenangi oleh neraka itu. Nah, kalau neraka dibawakan yang berwujud manusia, insan ya, yang sempurna, malaikat itu tidak mau, neraka itu tidak mau, tidak menerima dia. Nah, itu. Bahkan ia akan lari ke beret-beret sampai 500 tahun. Nah, itu neraka itu akan lari ke beret-beret jika dibawakan yang betul-betul berwujud insan, berwujud manusia ya. Tapi yang paham diri, yang selalu hidup batinnya ya, yang selalu bergerak karena Allah, berkehendak karena Allah, Allah yang berkehendak pada diri, Allah lah yang bergerak pada diri, Allah lah yang memandang pada diri, Allah lah yang berkalam pada diri, Allah lah yang sifat 20 itu semua ada pada diri. Zahir ya. Zahir dan batin semua itu menjadi satu sebenarnya. Maka satukanlah jiwa dan raga kita. Luar dan dalam itu kita satukan, tunggalkan, esakan, ahadkan ya. Maka jadilah syahadat ya. Nah itu, sahkan adab. Sebenarnya syahadat itu ya. Syahadat, sahkan adab kita hanya kepada Allah saja. Jangan kepada yang lain. Nah itu,
maka kembalikanlah diri kita hanya kepada Allah. Nah, itu. Maka disebut akhirat. Akhirnya hayat sebenarnya yang dimaksud ya. Akhirnya hidup kita hanya tetap kembali kepada Allah karena Allah yang memiliki, Allah yang punya ya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, berarti Dia yang punya semua. Tapi kita mau merampas hak milik kepunyaan Allah sebenarnya ya. Seperti hidup, kita merasa diri kita hidup, kita yang merasa diri kita bisa, kita yang merasa diri kita mampu. Nah, ini kesalahan besarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadilah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengakui semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah segala-galanya. Apa yang ada pada diri zahir dan diri batin, apa yang ada pada alam nyata, alam luas secara zahir ini, akan tetapi alam yang lebih luas pada diri, di dalam diri ini seperti alam sagir ya, itu tidak pernah kita mau yakini, tidak pernah mau kita percayai, tidak pernah kita mau imani, sehingga kita tidak akan pernah untuk menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jangan sampai kita seperti itu ya. Insya Allah saudara-saudaraku ya. Maka kita akan menyatukan jiwa dan raga kita supaya menjadi setunggal semuanya ya. Tunggal hidup, tunggal kalam, tunggal kehendak, tunggal gerak, tunggal segala-galanya. Maka menjadilah ibadah semua dalam setiap gerak kita, setiap kehendak kita, dalam pandangan kita, dalam segala-galanya. Ingat kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah berkehendak pada diri, Allah maujud pada diri, Allah sembah diri jadinya ya. Allah paham diri jadinya, Allah dengar diri jadinya, Allah berkalam-kalam pada diri jadinya. Seperti itu sebenarnya. Mudah sekali sebenarnya ya. Begini mudahnya caranya saya jelaskan. Kalau kita tidak bisa memahami ya, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi ya. Nah seperti itu. Makanya kita pelajari, tahu maksud dan tujuan daripada keilmuan ini ya. Maka tauhidkan, tunggalkan segala-galanya. Jika mau sampai tujuan kita kepada Allah ya, tauhidkan semua, satukan semua, tunggalkan semua, ahadkan semua, esakan semua hanya kepada Allah. Itu syahadat adalah penyaksian zahir ya. Nah, itu adalah penyaksian zahir dan batin. Nah itu kita saksikan, kita nyatakan, kita pastikan ya, zahir dan batin pada diri. Nah itu antara Allah dan nur ya, yang memancarkan cahaya hidup, sehingga hiduplah manusia itu bercahaya-cahayalah kita, begitu. Maka karena asal kita dari cahaya Allah, Nur Muhammad ya, maka jalankanlah kebaikan. Nah sebenarnya seperti itu. Tinggalkanlah kejahatan. Kalau kita jalankan kejahatan, berarti kita menghidupkan roh hewan. Jangan sampai berubah wujud kita seperti hewan ya. Seperti itu. Cahaya rasa ya. Cahaya rasa dan cahaya wujud yang menjadi sifat pada kenyataan zahir sebenarnya itu jadi sifat pada zahir ini sebenarnya ya. Nah itu Adam dan Hawa, badan bareng dengan nyawa ya. Adam dan Hawa, badan bareng dengan nyawa. Mana berarti Muhammad ya. Muhammad itu yang mana sebenarnya? Mana Allah ya, mana Muhammad, mana Allah. Nah itu yang zahir ya, panakan, tenggelamkan ya. Ya, pana kepada Allah. Mana berarti zat ya. Mana zat itu berarti
Nah itu, zat itu Allah. Allah itu zat sebenarnya. Nah itu. Mana berarti hidup ya? Hidup yang mengatur pada diri sebenarnya. Ya. Nur itu malaikat sebenarnya ya. Malaikat itu nur ya. Yang mengatur pada roh yang menjadi cahaya pandangan ya. Sehingga kita bisa melihat. Sehingga kita bisa hidup. Sehingga kita bisa berkalam. Nah itu cahaya semua yang mengatur ya. Yang mengatur pada roh yang menjadi cahaya pandangan kalam atau yang ada pada sifat 20 itu semua diatur oleh cahaya malaikat ya. Itu malaikat yang mengatur. Kan sudah jelas-jelas kita dikatakan bahwa malaikat itu adalah cahaya. Jangan kita mengatakan malaikat itu bersayap sehingga kecepatan terbangnya secepat kilat. Sekerdip mata sudah sampai. Bukan seperti itu. Hayalan semua ya. Pastikan bahwa malaikat itu adalah cahaya yang mengatur cahaya pandangan, cahaya hidup, cahaya kalam dan cahaya segala-galanya yang ada pada diri kita. Sehingga perbuatan kita zahir dan batin tetap kembali kepada Allah. Kalau kita tidak seperti itu caranya, sia-sia berarti perbuatan kita tidak menjadi ibadah semuanya ya. Kembalikanlah semua kepada Allah itu. Mana berarti Tuhan? Tuhan berasal dari kata tahan ya. Siapa yang menahan? Siapa yang mengatur? Berarti siapa yang menahan dan mengatur kita ya? Menganjurkan kita, yang memerintah kita. Atau memerintah pada diri ya. Itu. Karena kebesaran ya, akbarnya Allah ya. Maka kita selalu lapaskan Allah maha besar pada diri. Tapi kita tidak pernah mau berpikir bahwa kebesaran Allah itu ada pada diri kita. Kita selalu mengatakan kebesaran Allah pada alam ya. Kita mengatakan bahwa kebesaran Allah itu pada langit yang jauh sana. Tapi tidak pernah kita pahami alam yang lebih luas yang ada pada diri batinnya kita. Pada batin, pada hatinya manusia. Sebenarnya tempat alam yang lebih luas maksudnya ya. Itu. Rasul atau rahasia pengenalan pada diri ya. Rasul itu rahasia. Sebenarnya rahasia insan ya. Rahasia manusia. Jangan kita hanya berpikir Rasulullah saja. Rasulullah itu rasanya Allah. Allah merahasiakan pada diri ya. Sirullah, rahasianya Allah sebenarnya pada diri. Allah merahasiakan diri pada diri zahir ini sebenarnya. Sehingga kita tidak pernah bisa mengikra diri. Tidak pernah kita bisa membaca diri. Tidak pernah kita bisa memahami diri sebenarnya. Nah itu. Mana manusia ya? Yang mana berarti manusia itu menunggalnya rasa menjadi rasul pada Allah. Tunggalkan semua ya. Supaya menjadi setunggal rasa. Itu. Setunggal wujud. Semua yang berwujud-wujud pada alam ini. Satu wujud sebenarnya. Wujud Allah saja yang ada begitu. Semua yang berupa-rupa pada alam ini hanya satu saja, tunggal rupa, Allah. Begitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tiada aku lihat segala sesuatunya, melainkan semua itu adalah disertai Allah, dibarengi Allah. Kalau semua dibarengi dengan Allah, disertai dengan Allah, berarti disitulah tempat hidup itu, di tumbuhan, di binatang, di manusia, di apapun yang ada, di ikan, apapun yang mau disebut, yang ada pada alam sagir, yang ada pada alam kabir, disitulah tempatnya hidup itu ya. Yang menjadi zat, yang merupakan zat pada kenyataan hidupnya manusia sebenarnya. Makanya manusia itu manunggalnya rasa menjadi rasul pada Allah sebenarnya. Itu Muhammad Rasulullah ya. Muhammad rahasia Allah sebenarnya. Badan ini yang dimaksud kenyataannya pada zahir ya. Itu Muhammad rahasia Allah. Itu badan ini tempat rahasianya Allah begitu saja nyata.
pada diri. Sebenarnya Allah rahasia Muhammad, saling merahasiakan. Ya, Allah kurung Muhammad, Muhammad kurung Allah, saling melindungi. Sebenarnya itu.